Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining. Indonesia masuk ke dalam The Brondol. Pertanyaan, apa sih standar dari pemupukan ketika kita mulai dari nanam sampai usia setahun? Karena jumlahnya cukup banyak, alangkah baiknya kita akan membahas tuntas berkaitan dengan pemupukan kelapa sawit dari mulai awal penanaman di lapangan sampai usia 1 tahun. Pada prinsipnya bahwa setiap institusi perusahaan akan memiliki masing-masing prinsip untuk pemupukan ini. Baik prinsipnya adalah demi tanaman, namun ada juga demi kebaikan perusahaan juga. Namun kali ini sudah saya tuliskan salah satu rekomendasi dari sebuah institusi terkemuka di Indonesia. Nggak ada salahnya hari ini saya akan menjelaskan pemberian pupuk dari umur 0 sampai 1 tahun dari sebuah rekomendasi. Rekomendasi kelapa sawit dari 0 sampai 1 tahun kita mulai dari dari lubang tanamnya. Di mana lubang tanamnya kita menggunakan rock fosfat dengan ukuran 500 sampai 1000 gram yang biasa kita gunakan. Artinya bahwa rock fosfat wajib kita gunakan di sini. Kemudian pada bulan pertama, artinya bahwa hari ini bulan misalnya September ini nanam, maka bulan Oktober akan dilakukan pemupukan pertama kali, yaitu adalah dengan menggunakan urea 150 gram. 150 gram kita tebarkan pada tanaman kelapa sawit kita di piringannya, diberikan jarak. Kemudian bulan ketiga di sini ada 4 jenis pupuk yang harus kita berikan, di mana yang pertama adalah ada urea, kemudian ada TSP, MOP, dolomit. Di sini mungkin akan banyak bertanya, Pak, apakah katanya pemberian urea dengan dolomit itu akan saling tidak sinergis. Pemberian dolomit akan menguapkan amoniak yang terkandung dalam urea ini. Sekali lagi para planter semua dan para petani semua bahwa kita harus mampu memainkan prinsip penempatan pupuk yang pernah saya terangkan seperti ini. Maka usahakan di mana urea dan dolomit adalah terpisah pemberiannya, baik waktunya maupun tempatnya. Di mana piringan misalnya baru tanam, kita kasih jeda 10 cm dari bibir terakhir ataupun pangkal pelepah terakhirnya, sampai misalnya 30 cm ataupun 20 cm. Jadi kita tebarkan di dekat pokoknya, tapi jangan sampai ke batang pokoknya. Misalnya 250 gram, kemudian TSP-nya 350 gram, pemberiannya harus dikelang waktunya. Artinya para planter semuanya alangkah baik tetap dikelang, supaya adalah bagaimana mengurangi kondisi pertentangan antar pupuk sendiri. Jangan sampai kita memupuk di dalam pemupukan kelapa sawit terjadi pertentangan antar pupuknya. Pertentangan ini artinya adalah tidak kesinergisan pemupukan. Sehingga tempatnya misalnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4, sementara di dalam bulan 3 itu ada 4 minggu, maka pemberiannya harus diatur sedemikian rupa sehingga jangan ditumpukan pada satu waktu. Dan kemudian yang harus dijaga adalah atau diberikan ketetapan berapa jarak dari batangnya. Sehingga pemberian urea misalnya adalah dari 10 sampai 20 cm ditaburkan melingkar merata. Kemudian TSP-nya berapa, MOP-nya nanti. Intinya bahwa bagaimana kita menghindari yang bertentangan. Di mana yang paling bertentangan adalah ini. Namun bahwa urea sama KCL mungkin masih bisa dalam satu tempat, namun lebih bagus diberikan pada waktu yang berbeda. Misalnya minggu ini, minggu pertama Oktober diberikan urea, minggu keduanya adalah misalnya dolomit, namun pada piringan ataupun lingkar piringan yang berbeda dengan pemberian ureanya. Kemudian pada minggu ke-8 pada bulan ke-5 atau 5 bulan setelah menanam, pemberiannya adalah cukup besar, 250 gram urea ditambah dengan MOP 250 gram ditambah dengan dolomit 250 gram. Ini adalah ada sekitar 750 gram kalau kita totalkan dalam bulan ke-5-nya. Kemudian pada bulan ke-8, urea udah mulai naik adalah 500 gram.
Kemudian TSP-nya 500 gram, kemudian MOP-nya 300 gram, dan dolomitnya adalah 500 gram. Salah satu rekomendasinya di sini ada penambahan kalau seandainya dibutuhkan, tapi di sini juga dituliskan dibutuhkan adalah 25 gram CuSO4, kemudian ditambah dengan 25 gram boron ataupun HGFB. Di mana biasanya ada juga rekomendasi di mana 25 gram CuSO4 diberikan pada lubang tanam. Maka di lubang tanam ini ada beberapa rekomendasi pemberian CuSO4 sebanyak 15 gram. Ini di rekomendasi yang lain. Kemudian di bulan 12, di dalam bulan 12 adalah pemberiannya 500 gram urea, 500 gram MOP, dan 500 gram dolomit. Jadi kalau kita totalkan dalam setahun, di sini cukup banyak adalah ini 1000, 1500, 1650 gram. Kemudian TSP-nya adalah 500 sampai RP-nya 1000 gram. Kemudian ini 850 gram. Kemudian MOP-nya ini cukup banyak juga, 850, 1100, 1200, 1850, 1100, 1100 tambah 1250 gram. Kemudian di sini adalah 1,5 kilogram atau 1500 gram dolomitnya. Bahwa angka-angka ini adalah salah satu kebijakan sebuah institusi yang memberikan rekomendasi ini. Bagaimana dengan rekomendasi yang lain? Sekali lagi para planter dan para petani semuanya, kita tidak akan bisa menyalahkan rekomendasi sebuah institusi. Bahwa rekomendasi ini didapatkan sebuah institusi adalah berdasarkan penafsiran kondisi tanahnya, penafsiran serapan daunnya, jika ada. Namun pada kali ini ditetapkan pada 0 sampai 1 tahun rekomendasinya seperti ini. Pak Mendy, saya ketemu dengan rekomendasi yang lain kok beda. Ya wajar, karena mungkin institusinya lain. Intinya rekomendasi ini adalah ketetapan sebuah institusi dengan sebagai syarat aplikasi di lapangan, rekomendasi aplikasi di lapangannya. Ketika kita menemukan seperti ini, kenapa nggak kita pakai? Karena bahwa rekomendasi ini sudah melalui penelitian uji dan penelitian yang panjang, maka bisa kita gunakan. Dan konsep konsep pemupukan 0 sampai 1 tahun ini kalau kita cermati adalah bagaimana bahwa lubang tanamnya di mana rok fosfatnya 500 sampai 1000 gram ini sebenarnya diberikan 2 minggu ataupun 1 bulan sebelum penanaman kelapa sawitnya. Artinya adalah memberikan kesempatan pergerakan atau perkembangan akar pada bibit yang pertama kali kita tanam. Setelah agak berkembang maka ditambah dengan urea yang akan mengaktifkan, mempercepat proses penumbuhan vegetatif dari tanaman itu sendiri. Lah di sini ada MOP ini. Pernah saya bahas di bibitan bahwa pemberian MOP pada kelapa sawit itu bukan hanya masalah buah saja, namun pada perkembangan bonggol juga akan dipengaruhi oleh KCL ini atau MOP ini. Kemudian dolomit adalah bagaimana perkembangan ke samping akarnya kita, tanaman kita adalah tetap dalam kondisi perbaikan vegetatif, perbaikan pH-nya, kemudian memberikan unsur hara magnesium. Karena di sini di dalam 0 sampai 1 tahun rekomendasinya hanya menggunakan dolomit sebagai untuk menaikkan pH dan sebagai sumber magnesiumnya. Intinya kesimpulannya adalah bahwa rekomendasi ini dibuat berdasarkan uji kelayakan dan uji yang panjang dari sebuah institusi. Kenapa kita nggak gunakan secara optimal sebagai para petani kelapa sawit Indonesia? Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Di dalam baju sana saya adalah rasa rumongso ngerumangsani. Artinya bahwa kita ayo kita belajar di mana ada rasa, kemudian rumongso itu adalah merasa. Rasa dan merasa itu beda, dan ngerumangsani dan merasakan menjadikan siapa diri kita. Intinya adalah maju terus petani sawit Indonesia. Salam planter Indonesia.